Nah, kadang-kadang datang musibah nam barek gawak Pak. Babayangnya musibah barek tu, si tumbuk je batu sangka pitalah je bungo tanjuang. Ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Kira-kira bayangan musibah serupa itu tu barek tu ringan. Barek. Untuk ine ditumbuk lah kuku lah tangga sahaja. Untuk cincin lah jari laku doang. Ibu-ibu kalau ada cincin nameh, ya kan? Agian salah ke rumah tahfiz. Kuduang tak kuduang jari agian saya ke rumah tahfiz cincin tu. Nalah baumu 65 kateh. Anak lalapeh, lelaki sadonya ndak ada lain. Ndak ada gunanya kita bameh. Orang Maliang kini hebat-hebat, Pak. Kejam. Indaknya rampok galameh tu lainnya membawa pisau tajam tangan tu senyum putu itu. Atunya larian tangan nama galang. Punya campak saya galang ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah kita dimatikannya. Itu sudah kita lalui sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai sekarang dihidupkan pagi, dimatikan malam. Itu sudah 72 tahun 20 hari. Jadi hari sekarang yang ke-20-nya. Kaum muslimin, kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati? Di dalam doanya tadi kan begitu, ahyana. Itu artinya hidup. Allah menghidupkan kita. Jadi berarti malam itu kita mati. Apa-apa kalau ditanya gini, gua jambara lalu malam. Kalau apa kecian jam 10 tanda lalu terus. Ya kan? Kalau masih tahu bahwa hari jambara itu alun takalo. Jadi kita tertidur itu kita tidak tahu. Maka saat itu roh dipegang Allah, tapi karena kekuasaan Allah itu alat-alat kita dalam tubuh ini bergerak juga. Jantung bergerak, paru-paru bergerak, ginjal bergerak. Ya kan? Tapi kita tidak tahu. Walaupun orang lalu tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ya kan? Ambo alun mencari orang duduk ko bakaruh lah. Ya kan? Alun pernah mau mencari. Tapi kalau orang lalu ambo tersinta sangat tigo tadi Pak Bas ko sama karuah. Kutiko serpo kini ndak ada karuah. Tapi orang tidur itu ndak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya, dia ndak tahu. Jadi samo jomati. Kenapa? Supaya kita tidak berpikir, supaya kita tidak macam-macam dalam tidur itu, dikasih istirahat total oleh Allah. Kita tidak ada memikirkan apa-apa. Kemudian pagi ini kita dihidupkan kembali. Yang perlu kita ingat, agar kita tidak mengisi kehidupan ini dengan kebatilan, kita isi kehidupan ini dengan kebenaran. Ya kan? Maka kita ingat ujung doa itu. Doa itu ditutup wa ilaihin nusyur.
Kalau sudah terjadi wa ilaihin nusyur, barana banyak ladang bawang wa di alam panjanggo, barana rancak rumah, barana rancak oto, barana banyak usaha, kalaulah wa ilaihin nusyur, itu ndak ada pernah kita lihat. Andaikan orang tu babalik sudah setahun meninggal, babaliknya. Misalnya ayah ibu-ibu, las tahun meninggal tu pulang. Nyo pulang tu hidungnya bersumbek jo kapeh. Tu baunnya lah batuka, kain kapannya lah pirang. Assalamualaikum, baladang bawang tahun gini je. Apa kira Pak? Jadi nampaknya setelah wa ilaihin nusyur, manusia yang telah kembali kepada Allah itu ndak ada agak-agaknya ke dunia ko lebarana ratonyo tinggal. Ya kan? Nah, karena hidupnya sudah di alam lain. Namanya alam barzah. Nah, alam barzah itu lebih lama dari umur kita di dunia. Itu kena-kena taruh Pak. Nabi berapa umur beliau? 63 tahun. Jarak Jawa kini diletak salah 1500 tahun kano. Berarti beliau lah dikubur 1438 tahun atau 37 tahun. Lah 1437 tahun. Untung sajonya Nabi kekasih Allah. Kalau orang suka bajudi, orang suka bazina, orang tak salat, ya kan? Orang pencilok tanah orang pencilok bawang orang, tak pernah tobat 1438 tahun karena azab saya dikubur. Ya kan? Nah, ini akan kita pikirkan. Alam kubur lama dari umur kita di dunia. Nan orang tak acua jawab le tu Pak. Lebih kalau mentiko wak semasa hidup itu. Tak kado ke dia doa orang. Ya kan? Mujua capek mati pada tu perangai colang hijau macam. Dia main penyakit tinggal. Tapi kalau perangai awak colabah, itu dikana taruh orang doa orang. Labah ba Ustaz. Kalau enggaknya di batang cubadak nalah mangka cubadak tu aman laki masa tu. Tak tahu dalam maliang nak. Jadi labah tu di maenggo menjago buah-buahan orang. Nyo ndak pernah melapor enggak senandera. Tapi malaki inyo barangke lo dari batang cubadak tu, baadahan cubadak tu nyo enggoi cuitu jo nyo tinggal. Jadi orang mukmin kata Nabi meniru lebah. Al mukmin kan nahli. Orang mukmin itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dima hinggap nyondak mendatangkan huru hara. Ya kan? Inyo barangke indak meninggalkan penyakit. Malah inyo kata bang tu bu, Pak, baputanya tu. Babunyi tu. Agiceknya tu. Dah, udah nampunya coba dak. Kami kepindah le. Anak kami lah pandai lo tabang. Kami lai mangko ndak dimakan lah ndak ado mangko dimakan. Alhamdulillah madu kami tasiso juga seboto 2 boto di sarang kami. Ambil lah dah itu untuk ubek nan mengecek ndak ambo do kecek labah tapi Allah. Min butuniha syarabun alwanu syifa'ul linnas. Dari perut lebah itu keluar madu menjadi obat bagi manusia. Jadi kalau ada orang mempromosikan menisa labah, Pak, itu tidak orang, tapi asalnya dari Allah. Muncung babaun lidah rata-rata angok sasak, ya kan? Hari dingin hidung tersumbek. Ambil air kelupak pisang takajui, air mawa, air banto, air daun kacang, air sedukuang anak, kemudian dirameh, dikocok je telu ayam, agih manisal, labah.
Baca ya syafi wa anta syafi illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan bisut. Hilang itu untuk sumbek. Nyesehatkan di Allah. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit disembuhkan oleh Allah. Tapi sakit syariatnya berobat. Tapi bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Unsur-unsur untuk sembuh itu disediakan oleh Allah dalam madu, dalam talu ayam, dalam segala bunga-bunguan dan tumbuh-tumbuhan. Alabah tu ba'a mangko jadi madu. Ya nan nyambiak tu nan baik saya. Sari bunga lansik, sari bunga manggi, sari bunga cuadak. Itu nan nyambiak. Iya kan? Nanyo keluar nan baik pula. Jadi orang mukmin memakan nan baik, mengeluarkan nan baik. Kalau langau hijau enggak pak, enggoknya di bangkai tu enggok lah nyo kalau tek. Kalau bantu mana rancak langau hijau jo labah. Rancak langau hijau cukumbang jati sayoknya pak. Mato data kaki semua panjang. Gagah. Tapi perangai cingkah. Kalau labah kaki panjang sabalah. Mato tabudu kulit pirang. Ya kan? Tapi parangainya hello. Batang cubadak dijago buahnya sampai masak. Rantiang cubadak ndaknya rusak. Inyo babini ndak ada bininya kunyo suruh baladang bawang. Bininya disarang saya batalu inyo mencari. Hebatnya labah dari awak lah. Awak dibawa bini ke parak. Rata-rata tuminya. Ya kan? Tu kakinya lah sisi. Di baliana hembodi nak mualui kulitnya. Bapak panas setiap hari. Ya kan? Tapi lah biasa lah dakwah orang Minang situ. Ya kan? Ambo induk ambo dulu pak itu menyabik rumput untuk jawi pak. Tak sampai 10 minit lepas nuh rajin. Santiang menyabik capek. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah. Ambo danga induk ambo tu pak. Kaya ambo ndak ada pernah bauan, ndak pernah bakakak, ndak pernah bauda. Kalau lah masak nasi tu, oi, makan aja. Itu saja. Lah masak nasi cik ambo, makan Kalau pai warale induk ambo tu ambo calik lah, ayah ambo lah tiba di pintu saji tu, induk si koyor. Dia, yo. Sama lah jopak dan tu. Malih dan cik. Ya biarkan suami isteri ndak. Tak panggak-panggak anak orang tu. Di kecil ndak ketujuh dia biar ko ayah ambo tu anaknya 9. Nya dak ke awak sama dia tu nya kalau lah baru. Alaba mo dia tu je bininya. Jadi labah batino tu batalu dalam sarang. Tak satu mencari. Kapan lebah jantan itu mencari makanan, saripati bunga, saripati buah, kutiko hari paujan. Itu bunga-bunga mekar. Sari madunya banyak. Jadi tibo hari paneh beko, nyo menikmati dalam sarang lain. Jadi labah tu pepatah Minang nyo paci pak. Hari sehari di patigo, malam semalam di perampek. Lah ada nampak dapat labah pada mino sudah semasa. Tak ada apa. Namanya perangai muda itu tu urang saja. Itulah dia bernama serangga lebah. Ada sureknya tu Ustaz, ada surek An-Nahlu, surek lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minas sajari buyutan. Oh labah kece Allah bawayu Allah kenyoba ilham kece Allah buatlah sarang-sarang di rumah-rumah penduduk, di ranting-ranting kayu yang mengandung getah. Ya kan? Jadi rumah labah tu pak indah amuh mengontrak panjang senyum rumah adanya buat kan. Sebab anaknya kadang
Aiko ada orang pak mengontrak rumah baru auto lalpar. Ya kan? Selalu perabotan rumah tangganan rancak. Ndak rumahnya buat lu. Biko malah pindah baju perabot tu rumah nak ada. Nah, sedangkan labah lain membuat rumah. Jadi bagi bapak-bapak muda anak ambo, ya kan kalau dapat piti, ai buat rumah lu. Biko menyerah anak sekolah sana. Ya ndak? Indak na lain-lain ni bali dulu sampai tinggal. Ajan berutang. Ya kan? Berutang. Biarlah lama dapatnya asa kontan. Utang kau menimbulkan kredit namanya. Kredit tu menimbulkan bunga. Bunga menimbulkan riba. Kata Nabi, yo tirulah labah jalan hijau. Bagaimana lebah? Dia sangat berhemat. Manisan tak habis di seorang. Bisa kau bek untuk manusia. Kaum muslimin, tapi meniru yang baik-baik yang dicontohkan Allah dalam Quran itu, perlu kita bersabar. Babalik jo ke kaji awak malam. Sesuai jo ayat yang dibaca imam tadi. Sasak ngok imam. Jadi imam tu. Ya sebab cara maulih ayat kan salah. Ya kan? Ayo. Kemudian kalau terasa sasa angok, biarlah anda jadi imam. Ya. Inna lillahi itu tu panjang satu alif, dan keduanya dua alif lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Celilah Al-Quran. Ya kan? Kemudian membaca tadi wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sina melihat tu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa arti ayat yang dibaca imam tadi? Dalam kehidupan ini kita tidak akan berjalan di tanah yang datar bertaburkan kembang kiri kanan. Akan ada onak dan duri, akan ada jalan berlobang, akan ada jalan datar, akan ada musibah, akan ada nikmat. Kadang-kadang datang musibah nambare gawak, Pak. Babayangnya musibah barik tu, si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku duang. Kira-kira bayangan musibah serupa itu tu barik tu ringan. Barik. Untuk ini ditumbuk lah kuku lah tangga sahaja. Untuk cincin lah jari laku duang. Ibu-ibu kalau ada cincin nameh, ya kan? Agian saya ke rumah tahfiz. Kuduang tak kuduang jari agian saya ke rumah tahfiz cincin tu. Nalah bau mua 65 kateh. Anak lalapeh, laki sadonya tak ada lain. Tak ada gunanya kita bameh. Orang maliang kini hebat-hebat, Pak. Kejam. Indaknya rampok kalau ameh tu lainnya membawa pisau tajam tangan tu saja putus itu. Atunya larian tangan nama galang tu. Punya campak saja galang yang ambil. Orang tak tahu di mana tangan tu terletak. Lebih susah tangan tu seorang. Selalu nangoknya kalau keluar. Jadi kalau orang kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu tabah dengan segala cobaan, cobaan tu juang. Rasalah lapar. Sesudah itu alai khauf, rasa takut. Diagam kini Pak, orang yang tinggal di sekitar kecamatan Canduang, Bukit Batabuah tu, itu cameh segini tu. Ya kan, kata pemerintah ke dipindahan. Dipindahan orang sebanyak tu kamar. Sebab itu, nan gunung tu keluar yo aso hitamnya. Aso hitam tu material. Baiknya terletak di pinggang gunung. Hari hujan nyuanyui ke bawah. Namanya lahar dingin.
Itu anyui, indah itu senan anyui dah. Batu-batu di pinggang gunung tu nyo bau, kayu-kayu gadang. Itu tibo-tibo segadang tu. Balangkang-langkang batu tu. Itu namanya khauf. Ditimpa musibah ketakutan saya. Ya kan? Jadi cobaan tu banyak. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kenapa? Padi dek manci, lado dek pianggang, ya kan? Bawang mati mudo, ya kan? Jawi dek sari, itiak penjara talu. Nah, ada cero. Dapat cobaan panjang. Nah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Orang yang tabah dan sabar menerima segala musibah itu, Allah memberi kabar, wa basyiris sabirin. Kalau ndak tertiru dia awak sabar Nabi, jo sabar Rasul, sabar paku saya ditiru. Ibu-ibu lai pandai menggulai paku. Ndak paku pemaku kayu tu ndak mau ada gulai tu. Ada je orang menyebut pakis. Ada je orang menyebut paku. Apa paku tu Ustaz? Itulah tanaman yang paling sabar rasanya. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bazorumpui sajak dulu di Minangkabau, paku takato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Turang pesisi yang pandai nak. Nyokarian gulai paku tu santannya banyak, nyo campur jolokan. Orang pesisir selatan. Tapi paku tu kecek dokter indak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubada menganyang indak bervitamin. Jadi apa kalau lah asam urat, remetik, saraf terjepit, ya kan? Kanajin balang. Orang awak murah saja mau sakit pak kalau layu-layu kaki akan naik jimbalang. Jangan dimakan jo gulai paku diantian dulu. Tapi walaupun paku tu ndak bervitamin, ada nang keditiru. Apa? Kesabaran dan kegigihannya. Bahasa piamannya struggle for life. Yakin gigih percaya diri. Kalau kacang panjang, kacang bonci, tanam-tanaman lah tomat, lobak, lado, itu ditanam suburnya di tanah hitam. Bagi lo pupuk, bagi lo racun. Tapi kalau paku ndak memilih sampai tumbuh. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu nyoidui, di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kajadi dia tok rumah bagonjong hijau. Celiklah ibu kalau ada rumah gadang bagonjong hijau, atumbuh paku dia teh. Ndak doge tanah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gagah jogigih caliklah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang diempuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakanlah rimbun pulau. Paneh batahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Cuy ibu ulang balik nan dem baca tu saja mulai. Dah bisa dah.
Jadi tiru salah kesabaran. Kalau begitulah sabarnya orang, ya kan? Kan ada anggota legislatif lah gencarnya kampanye, lah segala macamnya usahawan, balihonya setiok duit, ya kan? Tapi ndak terpilih. Tapi kalau tiru sabar paku kau ndak kailenya. Rumah gadui asal sudah pemilu meski gadui pak banyak bertambah isinya. Karena ndak ndak sabar. Apa yang tidak dia baca Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran ndak terpilih awak pak ndak jadi masalah dah. Sebab itu tu'til mulka man tasya. Ya kan nan matur kekuasaan tu kasiakannya agihan itu Allah. Biar ndak ketujuna dia awak orang tu pak, tapi kecil Allah inyo jadi pemimpin. Ndak dapat kita terima saya. Ya. Bapak-bapak memilih petangga siapa? Memilih presiden lah. Siapa pilih? Malu lah Pak ngicik itu tu. Anies. Nanti pilih siapa? Awak yakin mananya Pak? Ya kan dek banyak ambo je Pak Basko kemah mengaji ya. Anies je orang. Tapi Anies tu kalah di kalahan di kerajaan tu ndak jalan tu. Ya kan? Nan jale bapak-bapak Allah menetapkan Pak Prabowo jadi presiden. Kata Pak Bas mengaban di media sosial dia sakit. Ya dia lah gae. Ya dia tua dari embo setahun. Dia lahir tahun 51, embo tahun 52. Mudah-mudahan capek selio sehat. Ya kan? Dapatnya jadi presiden enggak 5 tahun. Kita doa saya. Bab itu ambo ingin pula mencuba ya dari apa nan beliau sampaikan ketika kampanye, ya kan? Laikonyo jalankan kalau nyo bisa 5 tahun kan. Ya kan? Bapak-bapak dia lah panjang setiap hari orang dia pergi makan gua. Pemerintah pergi makan tak bakar biayanya. Konon seluruh Indonesia. Beliau menjanjikan itu cuk kita cari. Kita doanya sehat balik. Boleh janji-janjinya nyata pati. Kita doakan sehat. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita sabar dan kita tidak merasa memiliki apa yang ada ini, hanya kita merasa hak pakai, itu sadonya ndak akan membuat awak stres kalau hilang. Coba jangan Pak, kejadian yang diceritakan Allah untuk kita baca ketika kita kabar korban. Ya kan? Nabi Ibrahim lah umur berada pe anak. Lah umur 100 tahun lebih ya. Ya kan? Dapat anak tu dulu dek nikah je lailo. Jo bini nampar tamu lah bertahun-tahun ndak beranak. Nikah je lai. Ya kan? Dapat anak. Dapat anak kolai ndak boleh tinggal di tempat lama. Karena istri tua ibu-ibu hatinya. Ya kan? Disuruh pindah ke Makkah. Dari bayi anak tu ditinggal, lah umur 11 tahun baru boleh dia Allah berbalik ke Makkah. Karena beliau berdakwah di Palestina. Disuruh dia Allah membantu Nabi Lut. Nabi Lut tu kebenakan beliau. Jadi di zaman Nabi Ibrahim tu 2 nabi. Babalik ke Makkah mencari anak bayi yang ditinggalkan tadi, lah umur 11 tahunnya. Banyak yang akan kita tiru di sana. Kalau ibu-ibu nak kena tiru siya, Siti Hajir tu. Awak muda bini nan kedua butuh kasih sayang suami, nyo tinggal 11 tahun. Kalau Hajir di lembah Gumanti tu lah lanyahkan tu pengadilan agama dia mengadu tu. Minta cerai saja lagi. 11 tahun tak pulang. Tapi wanita yang bernama Hajir itu wanita yang kuat mentalnya. Apa yang dipahaminya? Bahwa suaminya Rasul Allah. Dia lebih berkepentingan menjalankan perintah Allah dari apa yang
dipikirkan mengenai keluarga. Itu nyo pahami di Siti Hajir tu. Jadi kalau kita paham profesi suami, ya kan? Acok na awak tinggal nak jadi masalah. Ya kan? Karena apa? Yang punya suami kita itu Allah. Kita hanya hak pakai. Kalau bapa lihat nyo umur 11 tahun anak nyo suruh dabi ada Allah. Sapayah tu menunggu ke depan anak, indak lo awak maupun istri seseorang membiayai anak tu. Tiba di rumah, diajak anak ko mempelokan Ka'bah. Sesuai jo doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak saleh. Kiranya yo fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Ya kan? Jadi ketiga-tiganya beliau itu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail dan umur 11 tahun tu lah mengarati basoinyo tu punya Allah, ndak punya ayahnya, istri ndak punya suaminya, suami ndak punya istrinya, hanya memiliki diberikan oleh Allah hak pakai. Sedangkan rumah saya di dunia aku ada hak guna bangunan, Pak. Ya kan? Nah, kalau paguno di pemerintah tanah tu, awak harus pindahnya ganti sebangunan kok. Namanya ganti rugi, ada pek ganti mangko rugi. Ada rumah hak guna bangunan di kota-kota besar itu, bukan hak milik. Apalagi dengan Allah. Jadi kalau kita menganggap apa yang kita miliki ini hanya hak pakai, kalau hilangnya tidak kabar ada. Karena nampunya Allah. Ya kan? Apa kece Allah ke Nabi Ibrahim untuk tahun kini Ibrahim dan untuk korban tak jauhi anak engkau tu je. Adi sampailah elok-elok dek Nabi Ibrahim kau ke anaknya. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Dalam surah As-Saffat itu ceritanya. Dari ayat 100 sampai ayat 100 soalnya. Itu kan tak paksaan tada Pak Bayoyo namanya. Kalau itu kecil Nabi Ibrahim Ismail lah 11 tahun nang diberi makan. Lah rapiti dan Nabi dah. Kini nyuruh dia Allah mandabi waang. Amuh ndak amuhang dimpisan ting kurang daripada nang. Kalau kira itu kan paksaan. Apa jawab anaknya? Ya kan? Baru bertemu dengan ayahnya semenjak dia lahir. Saat itu umurnya 11 tahun. Alah adonya bawa berjalan di ayahnya kama-kama. Alun mempelok Ka'bah. Apa jawabnya? Qala ya abatif al. Ayah kerjakanlah. Ma tu'mar. Sesuai jo perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya insyaallah sabar menerima ini. Kenapa Ismail menjawab begitu? Nyolah tahu inyo milik Allah, tidak milik ayahnya. Jadi arato boleh dipakai secukupnya Pak. Jangan mau ungguk-ungguk piti Pak di rumah banyak-banyak. Secukupnya untuk awak keluarga. Baik lagi halai untuk agama Allah. Nama nan dilimpahi di Allah kayu. Lai tak dengar Pak tu. Jangan diungguk-ungguk di rumah disimpan di bank. Kok kau jadi donatur musaji, jadi donatur rumah anak yatim, rumah tahfiz. Jadi harta Allah itu hanya boleh dipakai secukupnya, lebih dari itu harus dikembalikan ke jalan Allah. Gunanya tidak untuk mengayokan Allah. Allah itulah kayoyo, awak beruntung di akhirat nanti. Semakin banyak amal saleh, semakin banyak kita meraih keuntungan.
kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, iya kan? Kata Ismail, ayah sebelum nambo di Dabiah, ampe permintaan nambo ya. Apa tu nak? Ayah sensiang dengan baju ayah lo, dengan baju putih panjang. Kalau karena darah, aku nampak dia mak selaku manusia rusuh aja dia. Tu nang kedua kabek kaki ambo tangan ambo arek-arek ya. Nang ketiga asah pisau ayah tajam-tajam capek li ambo putih. Nang kedua tutui muka ambo ya jo daun kayu. Kalau nampak je daya muka ambo ibu ayah mendabiah. Ayah ibu mendabiah ndak jadi tadabiah, ayah berdosa. Sabalai tahun umurnya Pak. Ambo adalah anak ambo enggak panyantun tu Pak. Pagarah. Pikok ke didabiah mungkin ndak amunya. Setelah lihat nak ko diletakkan di atas batu, ya kan? Kalau bapak dan ibu pergi ziarah ketika di Mina akan terlihat itu. Penyembelihan itu di Mina. Ya kan? Digaduh ketiga-tiganya di iblis. Tapi kalau iman kuat, tak taluk di iblis. Ajir, laki kau lagi low macam. Masuk anak ke di Nabi. Cik Siti Ajir, kalau Allah nan menyuruh, ambo ke disuruh Nabi di Allah, ndak anak ambo sarali ambo. Balik kanan saya iblis. Ya kan? Datangnya ke Ismail. Wah, ang masuk depan ang panjang lalu mabini kele. Ialah kurang ajar ayah. Ya kan? Nya namu alaja. Ya kan? Apa kata Nabi Ismail? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandangai itu cigin ni pilih. Ya kan? Jadi nak ada nantalo orang nomor 3 itu digoda. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri. Ya kan? Ibrahim lah boleh tekadnya menabi anak. Istri sudah rela, anak sudah mau. Ya kan? Saganggang le pisau ketiba diliye, kecil orang wak ganggang sapadi, Allah mengecek. Wa nadainahu ayyab Ibrahim. Saya menyeru Ibrahim. Apa seruan Allah? Qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau mau membenarkan perintah yang dalam mimpi. Jadi perintahku dalam rasiannya, Pak. Tapi engkau mau. Ambolah percaya Ibrahim. Kok didabihan anak engkau si anak makan dagingnya. Tak kamu orang makan daging manusia. Jadi ya Allah, inna hadza lahuwal balaul mubin. Ambo sekadar mauji engkau, mauji istri engkau, mauji anak engkau. Jadi korban ya Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kibas yang besar. Datanglah dari Serugo, Kambiang Gadang. Tidak dari Selok Selatan, dari Serugo. Itu penebusnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baikmu untuk dibaca oleh orang-orang sesudahmu. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah engkau Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Ikulah pembalasan ambo kau untuk orang yang berbakti. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu adalah hamba kami yang benar-benar beriman. Ini buah dari kesabaran. Menganggap apa yang kita punya hanya sekedar pakai. Iya kan? Buahnya tidak jadi ya nak tidak biasa. Jadi ujian Allah SWT. Jadi kalau banyak ngaji-ngaji datang ke itu Pak. Jangan dikecian Allah banci kau Allah akan menaikkan naik kelas perlu ndak ujian? Iyo. Ya kan? Baik 7 orang kuliah semester 1, semester 2 sampai semester 7. Itulah hampir itu. Lah berhak bekoma jurusannya, sesuai kalanya. Kalau tiba dia anak yayin, jolongnya dulu SAG itu tidak boleh pakai apa lah, DRS. Ini kan disesuaikan di sekolahnya. Dulu kan DRS saja. Ini tidak. Jolong-jolong gala dia yayin betul kok SAG. Sudah tu SPDI lah.
Nah, macam-macam salah. Itu je orang di teknik, tak boleh insinyur lah. Ya kan? Kira orang di teknik kan. Nah, itu tak boleh lah. Kaum muslimin para jemaah, orang yang sampai jadi sarjana itu, ya kan, mengalami bermacam-macam. Cobaannya, ada dosen-dosen kiler namanya Pak. Nanti ada angka dosen tu, dia suruh ulang saya balik. Tak rancak. Jap turui embo besok ke kantor aja. Baik kantornya di rumah. Ada mahasiswa kalau tak sabar, DO saja lah. Tak jadi sampai nak. Ya kan? Itu untuk mencari gala dunia tu. Apa lain untuk mencari surga. Tak kena cubanya ada Allah. Ya kan? Untuk mencari gala dunia, hanya pemainan awak di dosen. Di mahasiswa namanya dosen kiler. Kiler lah tahu. Itu bahasa piaman. Kamu putih hasilnya. Anakmu menangi tu. Ya kan? Menangi. Ya kan? Baru menangi nak. Ini hati-hati ada di dosen ya aja. Ayo citu kalau menuntut ilmu. Ya kan? Apalagi mencari rida Allah, akan banyak ujian dalam hidup ini. Kalau tidak dari diri awak, dari anak awak. Jo anak awak nyuji dia Allah. Ya, ada perangainya dan segala macam. Nah, kemudian ada jo istri. Ya kan? Dapat istri rancak dia awak kan enggak ada nanti tu. Sebab kalau dapat istri rancak, kau pak kamar di bawah, pergi beralik tu, orang enggak lama menjalik dia rancak Nabi ni kan. Itu ujian. Istri rancak tu banyak, orang kena hati gini. Ya kan? Kalau dapat istri buruk, ujian je, alhamdulillah. Payah dinas keluar negara 20 tahun, tak kena dapat dia orang, yuk buruk mana, nak ketuju dia orang. Jadi kamase dilarian ni duit di dunia kau ujian. Pabilo ndak ada ujian. Pertama akhir hayat kita dituntun oleh Allah membaca la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalaulah masuk ke sarugo tu ndak ada cobaan lain. Tadi malam lah kita cerituan ba'a sarugo tu. Tak ada cobaan sinan le. Awak menerima nikmat sekali. Malah makan tak ada buang air Pak Bu. Lain tak sakit baru itu Ustaz makan lama-lama tiuk hari. Tapi awak nak buang air lain tak sakit. Itulah surga bedanya jualan panjang. Makanan yang tidak dibutuhkan tubuh diolah oleh Allah jadi keringat. Keluar dia di pori ini. Baunya bau parfum kasturi. Ada enggak ibu-ibu pakai parfum kasturi? Andai kanado tu kawe mah. Ndak asli. Nan asli itu di sarbu. Di sarbu. Semuanya di surga itu cukup. Bingi dihilangkan di Allah dalam hati. Iri hatinya hilangan di Allah. Dan kidi. Nanado di sarbu itu salaman salama. Ujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tak ada di surga tu kata-kata kasar, kata-kata laga, kata-kata nak berguna, kata-kata gunjing. Tak ada. Surah apa tadi? Surah apa tu nombor baca tu? Payah na ibu menjawab surah Qurannya. Tapi kalau dikhususkan surah Al-Ghashiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Anan ada senan. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Itu nan ada di surga tu. Tanggung-tanggung tu apa? Jadi nama nanalun tahu artinya, bacalah Al-Quran tu tiap malam. Iya kan?
Akhir-akhir Allah tahu orang Islam marati ayat tu sadonyo. Orang Allah salat wah. Indak pak. Karena dek pamaleh pada minum aja sudah semaisa. Bakwa. Dicali Al-Quran tu pak. Indakna dari pesantren awak bisa. Piamut. Nyo kan maleh tu. Sehingga sampai mati awak ndak tahu nan dibaca tu amu kasuinya. Ya kan? Kini pak Al-Quran ko. Iko kan ndak ada bahasa Indonesianya ko dah. Akini supaya awak amuh baraja nyobuwe lo arti Al-Quran ko perkata. Adonan langsung, ado perka. Cik-cik gua misalnya fawaswasa. Nyobuwe artinya di bawah. Caranya iko lahuma asyaitan. Nyobuwe artinya cik-cik. Tinggal baraja siapa lagi. Nan intinya pamaleh. Nah menyuruh maleh itu siapa? Syaitan. Tidak perlu itu rancak pada minum le. Madape pergaulan. Minta sekopi setengah sinan. Habis kau siram-siram saja putih sampai kopi itu pucik. Atau naik tengah malam ke rumah aja. Itu lalu aja. Jangan sembahyang subuh aja. Ya kan? Itulah berhasil iblis tu. Ikan lama-lama gaya jo lama-lama tenaga lemah jo mati dalam keadaan suul khatimah. Alasan ndak ada nanti di akhirat untuk menjawab bang kau ndak berajang. Sebab alasan indak diterima oleh Allah. Sebablah cukui nyogaraan di Allah orang memindahkan kitab-kitab kuning untuk ke bahasa Indonesia indak nawak di pesantren bisa awak mempelajari. Ya kan? Diizinkan di Allah serupa itu. Orang ko sadonyo ndak kapandai bahasa Arab kedo kecil Allah. Orang nan santiang pindahlah ke bahasa lain. Jadi kalau pergi ke Jepang pak kitab tafsirnya bahasa Jepang. Bagi orang Islam di Inggris kitab tafsirnya bahasa Inggris. Iya kan? Kita orang Indonesia tafsir kita bahasa Indonesia. Tinggal beraja sawalai. Nya masalahnya kalau kita tahu kita nan dibaca tu apa muka suinya, awak pasti berniat mengamalkan kecil Al-Quran tu. Sehingga banyak keuntungan pahala yang kita dapatkan. Sedang membaca tu saja alai cie huruf cie pahala. Jadi semakin hendaknya kita tiap hari ini semakin mau menambah Ambo sangat menyokong rencana pengurus muda. Ada training memandian mai, mengapan ni mai, ya kan? Itu baik sekali. Sebab banyak ambo lihat pak. Kalau lah mencabiak kapan ko, itu orang siap. Mencabiak kapan tu fardu kifayah bagi orang mukmin. Ndak orang siap saja. Kalau habis orang siap dalam panjang ko, tu ke pekan baru cari. Apabila kapan kali cabiak? Sinan namanya orang siap. Ya nak. Tapi kalian dengan rencana yang baik itu modalnya sabar. Jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapu. Sinan tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Dalam menegakkan kebaikan banyak tantangan. Itulah yang dialami oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Ya kan? Alhamdulillah salah satu keberhasilan nambodanga sekiko banyak donatur itu untuk agama. Mudah-mudahan murah rezeki beliau tarui. Sehat sebadan beliau tarui. Lancar seusaha beliau tarui. Nah. Kalau ada kesalahan saja malam maaf saya mboyo bu. Jangan mbo disumpahin dak. Sudah bini yang bola mati yang boleh ibu sumpah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu di hari yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.